Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang. Sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih melanjutkan pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan, ya, khususnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah daripada konstitusi di Indonesia, maka di video ini kita akan membahas poin-poin penting di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah perubahan atau sering dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baik kalau teman-teman like, subscribe, dan share video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas di kemudian hari. Oke? Nah, kita mulai dari perbedaan utama antara Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Nah, sebelumnya ini sudah saya jelaskan secara sekilas, tapi kali ini saya akan menjelaskannya lebih detail lagi. Perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan, yang pertama ya, ini perbedaan yang paling utama atau perbedaan yang paling mencolok. Yang pertama adalah bahwa sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Tapi setelah perubahan, ternyata penjelasan itu dihapuskan. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Norma-norma yang ada di penjelasan sebelumnya itu sebagian dimasukkan ke dalam batang tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah munculnya lembaga-lembaga negara dan dihapusnya lembaga negara seperti DPA. Di awal sudah saya jelaskan itu ya. Jika di dalam Undang-Undang Dasar sebelumnya ada DPA, maka itu dihapuskan, lalu kemudian dibentuk lembaga-lembaga negara yang baru seperti DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden di Undang-Undang Dasar sebelum perubahan yang seolah-olah tidak ada batasannya, karena bunyinya di situ dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Nah, kalau dikatakan selanjutnya dapat dipilih kembali tanpa batasan, berarti selama misalnya dia terpilih, maka dia bisa menjabat sampai beberapa periode dan terbukti Soekarno dan terbukti Soeharto itu menjabat sampai 32 tahun. Atau kalau dibuat dalam periode itu aja sekitar 7 periode. Nah, belajar dari situ, karena ternyata semakin lama kekuasaan seseorang, maka dia akan semakin otoriter, maka pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, itu membatasi bahwa masa jabatan presiden itu hanya maksimal 2 periode. Ya. Lalu kemudian, perbedaan yang keempat, di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, itu permasalahan HAM itu tidak diatur secara lengkap. Ya, kalau Anda baca-baca itu di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan bahwa HAM itu hanya diatur di dalam pasal 28. Ya. Lalu kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, HAM itu sudah diatur secara lebih rinci. Ya, di mana Anda lihat di situ ada ketentuan mulai dari pasal 28, 28A sampai 28J. Bahkan dalam pasal 28J dikatakan bahwa selain kita memiliki hak asasi manusia, kita juga memiliki kewajiban asasi manusia. Apa kewajiban asasi manusia? Yaitu menghormati hak asasi orang lain. Ya, itu diatur dalam pasal 28J ayat 1. Terus yang terakhir, perbedaan yang utama adalah sebelum perubahan, MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara. Karena dia sebagai lembaga tertinggi negara, maka lembaga-lembaga negara lain bertanggung jawab kepada MPR, termasuk salah satunya adalah presiden.
Oke. Nah, sesudah perubahan tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga negara. Nanti setelah perubahan itu kedudukan MPR, Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai lembaga negara. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk negara. Ya, ini di pasal 1 ya. Bentuk negara di Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan adalah bentuk negara kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahan adalah republik dan Indonesia adalah sebagai negara hukum. Nah, pertanyaannya, apa bedanya bentuk negara dan bentuk pemerintahan? Kalau kita berbicara bentuk negara itu adalah bagaimana hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Makanya dari bentuk negara itu muncul dua, yaitu ada negara kesatuan, ada negara federal. Nah, kalau misalnya hubungan antara negara bagian dan negara federalnya itu adalah sama-sama berdaulat, itulah negara serikat. Tapi kalau misalnya dalam negara kesatuan, yang berdaulat itu adalah pemerintahan pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, sedangkan bentuk pemerintahan itu adalah dari cara memilih pemimpin atau memilih kepala negara. Nah, bentuk pemerintahan ini bermacam-macam ya, ada republik, ada monarki. Kalau dia monarki, rekrutmen daripada kepala negara adalah secara dinasti atau turun-temurun. Misalnya kerajaan seperti di Malaysia, ya, di Inggris dan lain-lain. Sedangkan bentuk pemerintahan yang republik, kepala negaranya itu dipilih oleh baik itu oleh parlemennya ataupun oleh warga negara atau penduduk secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, MPR setelah perubahan itu terdiri dari DPR dan DPD. Jadi setiap anggota DPR dan anggota DPD itu otomatis menjadi anggota MPR. Nah, bedanya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, bahwa anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR, utusan daerah maupun utusan golongan. Ya, itu bedanya ya. Lalu kemudian apa yang menjadi kewenangan MPR? Nah, ternyata setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Dasar yang lama, dia adalah sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR itu tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, bahkan banyak kewenangan MPR itu yang dilepaskan. Kalau diperinci bahwa kewenangan MPR itu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 bagian besar. Yang pertama tentu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian yang kedua, memilih presiden atau wakil presiden jika presiden mangkat atau berhenti di tengah masa jabatannya. Jadi misalnya, kan kalau misalnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar, presiden dan wakil presiden itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi mana tahu misalnya di pertengahan masa jabatannya presiden atau wakil presiden atau dua-duanya mangkat ataupun berhenti atau diberhentikan, maka yang memilih presiden atau wakil presiden itu adalah MPR. Oke, nanti Anda baca dalam pasal 7 mengenai rinciannya. Terus kemudian yang ketiga, kewenangan MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden. Makanya dari kewenangan-kewenangan ini kita bisa melihat bahwa ternyata MPR itu tidak terlalu banyak kewenangannya. Karena rata-rata dari kewenangan yang dimiliki oleh MPR itu banyak yang tidak dilaksanakan. Misalnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Bisa saja dalam satu periode MPR tidak melakukan perubahan undang-undang dasar. Kewenangan yang kedua juga memilih presiden dan wakil presiden jika mangkat di tengah masa jabatannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini belum pernah dilaksanakan. Nah, yang menjadi kewenangan rutin daripada MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke DPR. Nah, kalau kita berbicara DPR, tentu
tidak terlepas dari fungsi dan haknya. Kalau kita berbicara fungsi daripada DPR, itu ada 3 fungsinya, yaitu fungsi budget. Budget itu kalau bahasa sehari-harinya adalah anggaran ya. Jadi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang namanya anggaran yaitu APBN itu dirancang oleh Presiden, lalu diminta persetujuannya kepada DPR. Itulah fungsi budgeter. Kemudian yang kedua adalah fungsi legislasi. Kalau dikatakan fungsi legislatif berarti fungsi DPR untuk membentuk undang-undang. Ya, hal ini berasal dari kata legis. Ya, legis itu adalah undang-undang. Berarti fungsi untuk membentuk undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Kalau dikatakan fungsi pengawasan berarti DPR itu menjadi penyeimbang bagi Presiden. Karena Presiden adalah penyelenggara atau pelaksana kekuasaan, yaitu eksekutif. Nah, untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan itu berjalan dengan baik, maka harus diawasi oleh DPR. Nah, dari fungsi pengawasan inilah kemudian muncul 3 hak daripada anggota DPR. Yang pertama ada namanya hak interpelasi. Kalau hak interpelasi ini adalah hak untuk mempertanyakan mengenai kebijakan-kebijakan Presiden yang menyangkut atau berimplikasi terhadap masyarakat umum. Misalnya, kalau Presiden itu menaikkan harga BBM, tentu kan berpengaruh terhadap masyarakat umum. Nah, ini bisa dipertanyakan oleh DPR. Lalu kemudian yang kedua ada hak angket. Nah, hak angket ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan jika ternyata dalam kebijakan yang dilakukan oleh Presiden tadi ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, misalnya kalau misalnya kenaikan BBM itu ada unsur korupsinya atau ada unsur niat jahatnya, DPR dapat membentuk panitia angket. Kalau misalnya dalam proses penyelidikan itu sudah ditemukan bukti-bukti bahwa ternyata Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka masuklah ke hak yang ketiga, yaitu hak menyatakan pendapat. Berarti di sini anggota DPR itu menyatakan pendapatnya bahwa Presiden itu sudah melakukan kesalahan di dalam membuat kebijakan itu. Jadi ini bertingkat ya, mulai dari interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat inilah yang menjadi pintu masuk di dalam proses impeachment ataupun pemberhentian Presiden. Selanjutnya kita masuk ke Presiden. Nah, Presiden ini saya katakan tadi bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatannya itu adalah maksimal 2 periode. Ya. Terus kemudian yang kedua, Presiden itu dipilih melalui pemilu dan pemberhentian Presiden itu harus melalui 3 tahapan ya. Jadi ternyata di Indonesia Presiden itu bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya. Misalnya dia dipilih melalui pemilu tahun 2021 misalnya, tahun 2022 bisa dia diberhentikan. Tapi alasannya harus kuat, yaitu melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, perbuatan tercela, dan lain-lain. Nah, untuk memberhentikan Presiden itu harus membutuhkan 3 tahapan, yaitu mulai dari DPR. Jadi DPR ini melalui hak menyatakan pendapat yang sudah kita bahas tadi. Terus kemudian yang kedua melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya sudah lolos dari DPR, dilanjut lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden bersalah, maka dilanjut lagi ke MPR. MPR lah yang menjadi penentu akhir apakah Presiden itu diberhentikan atau tidak. Kalau misalnya lebih dari 3/4 jumlah anggota MPR menyetujui Presiden untuk diberhentikan, maka Presiden itu diberhentikan. Tapi kalau misalnya kurang dari situ, walaupun misalnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden sudah bersalah, maka Presiden itu tetap tidak bisa diberhentikan. Oke? Nah, kalau misalnya di tengah masa jabatannya seperti yang tadi, Presiden itu diberhentikan, maka kemudian otomatis Wakil Presiden naik menjadi Presiden. Sedangkan Wakil Presiden kemudian akan dipilih oleh MPR. Ya. Lalu, kalau seandainya
presiden dan wakil presiden itu diberhentikan secara bersama-sama atau misalnya meninggal bersama-sama presiden dan wakil presiden. Lalu siapa yang menjadi presiden berikutnya? Yang menjadi presiden berikutnya itu kemudian dipilih oleh MPR. Cuma sebelum adanya sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru, maka untuk sementara diangkatlah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan untuk menjadi pelaksana jabatan presiden dan wakil presiden sebelum MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Itu alurnya ya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke DPD. Nah, DPD ini adalah lembaga yang masih baru di Indonesia. Anggota DPD itu 4 orang setiap provinsi. Ya. Lalu kemudian apa yang menjadi kewenangan DPD? Kewenangan DPD itu sesungguhnya hampir sama seperti kewenangan DPR, yaitu untuk membentuk undang-undang. Cuma bedanya DPD itu kewenangannya lebih sempit. Jadi karena dia merupakan Dewan Perwakilan Daerah, maka DPD itu hanya terkait ataupun hanya dilibatkan di dalam pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah. Selain itu juga, kewenangan DPD di dalam membentuk undang-undang itu tidak sebanyak atau sekuat DPR. Karena kita tahu bahwa DPR itu dia dilibatkan sampai mulai dari penyusunan rancangan undang-undang sampai kepada pengambilan keputusan. Tetapi kalau DPD itu hanya ikut sampai pada tahap pembahasan, tidak ikut di dalam pengambilan keputusan. Itulah makanya saya katakan bahwa DPD ini kewenangannya sangat sempit, ya, kewenangannya sangat lemah. Saya katakan tadi dia hanya membahas undang-undang tertentu, hanya ikut dalam proses pembentukan undang-undang tertentu, dan yang kedua juga dia tidak mengikuti atau dia tidak terlibat di dalam proses pembentukan undang-undang tersebut mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita membahas BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sederhananya bahwa BPK ini berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan hasil pemeriksaan daripada BPK ini kemudian diserahkan ke DPR, DPD maupun DPRD, ya. Jadi tidak banyak yang bisa kita jelaskan dari BPK. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini kewenangannya yang utama ada 2, ya, yaitu menjadi pengadilan pada tingkat kasasi. Nah, kalau dikatakan tingkat kasasi tentu adalah tingkat paling tinggi. Jadi kalau misalnya berperkara di pengadilan kan dimulai dari pengadilan negeri, terus kemudian kalau mau banding di pengadilan tinggi, kalau mau atau tidak puas dengan putusan daripada pengadilan tinggi, maka lanjutlah di Mahkamah Agung. Itulah yang namanya kasasi, ya. Dan yang kedua yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di Indonesia teman-teman bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu bisa kita uji, bisa kita minta untuk dibatalkan kalau misalnya bertentangan dengan kepentingan atau dianggap merugikan kita. Nah, proses pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dilakukan oleh 2 lembaga negara. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Makanya nanti Anda jangan terkecoh ya, karena ini berbeda. Kalau kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang di bawah undang-undang seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, itu bertentangan dengan undang-undang, maka mengujinya ke Mahkamah Agung. Nanti berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Jadi kalau di Mahkamah Agung, undang-undang itu dijadikan sebagai acuan untuk menguji peraturan di bawahnya, maka di Mahkamah Konstitusi justru yang diuji itu adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, itu untuk Mahkamah Agung.
Terus kemudian komisi yudisial. Nah, komisi yudisial ini wewenangnya juga ada dua. Yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi hakim-hakim agung yang ada di Mahkamah Agung tadi itu diusulkan oleh komisi yudisial. Ya, lalu kemudian usulannya itu diserahkan kepada DPR. DPR lah yang memutuskan siapa-siapa yang menjadi hakim agung. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan meningkatkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Kalau bahasa sederhananya, bahwa KY ini mengawasi kinerja daripada hakim. Jadi kalau misalnya ada hakim yang melanggar etika, maka kemudian bisa diawasi oleh komisi yudisial, lalu kemudian ditindaklanjuti. Apakah akan diberikan sanksi berat, ringan, atau seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini hakimnya ada 9, 3 itu diusulkan oleh DPR, 3 diusulkan oleh Mahkamah Agung, dan 3 diusulkan oleh Presiden. Lalu kemudian apa yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi? Kewenangan dari MK itu ada 4. Yang pertama, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, bandingkan tadi dengan Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang yang merugikan Anda, maka bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian yang kedua adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya kalau KPU memiliki sengketa dengan DPR, maka yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Jadi kalau misalnya ada parpol yang mau dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka permohonan pembubarannya itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kewenangan yang terakhir adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, maka ada kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi, yaitu MK wajib mengadili jika DPR berpendapat bahwa presiden itu melakukan pelanggaran hukum, korupsi, dan lain-lain. Ya, itu adalah sebagai tindak lanjut daripada hak menyatakan pendapat. Itulah garis-garis besar mengenai Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan mengenai pemilihan umum. Di pemilihan umum ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa asas daripada pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber dan jurdil. Lalu kemudian pemilu itu diselenggarakan untuk memilih siapa. Ini penting juga karena nanti jangan Anda terjebak ya. Kalau misalnya ada soal, perlu ditekankan bahwa pemilu itu hanya untuk memilih 4 hal. Yang pertama adalah memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua memilih anggota DPR. Yang ketiga adalah memilih anggota DPD. Dan yang keempat adalah memilih anggota DPRD. Pertanyaannya, ketika rakyat memilih kepala daerah atau pilkada misalnya, apakah masuk bagian daripada pemilu? Tentu, kalau Anda baca pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, di situ tidak dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk bagian daripada pemilu. Tetapi pilkada itu masuk di dalam bagian otonomi daerah dalam pasal 18. Jadi ini penting ya, kalau ada misalnya muncul nanti soal apakah pilkada termasuk pemilu atau tidak, maka jawabannya adalah tidak. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir, poin-poin penting di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, yaitu mengenai prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau misalnya
Indonesia mewacanakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang ada saat ini, maka harus melalui beberapa tahapan yang sangat sulit. Makanya saya katakan tadi bahwa Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Indonesia itu termasuk Undang-Undang Dasar yang rigid, yaitu Undang-Undang Dasar yang kaku. Karena proses perubahannya jauh melebihi dari proses perubahan undang-undang. Nah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah usulan perubahan itu harus didukung oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi kalau jumlah anggota MPR itu adalah sekitar 690-an, maka sepertiganya harus menyetujui usulan itu. Itu baru untuk mengusulkan. Jadi kalau hanya 50 anggota MPR yang mengusulkan, itu tidak bisa, ya. Terus kemudian yang kedua, setiap usul perubahan harus dibuat dengan jelas, ya. Yang mana saja, pasal-pasal yang mana yang mau diubah. Setelah itu, maka kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu persidangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Sidang perubahan Undang-Undang Dasar itu baru sah kalau diikuti minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi misalnya kalau ada 10 anggota MPR, maka 2/3-nya harus hadir. Ya, 2/3 itu adalah sekitar 0,66, yaitu sekitar 6 orang atau 7 orang harus hadir. Nah, untuk pengambilan keputusan, maka perubahan Undang-Undang Dasar itu harus disetujui oleh 50% tambah 1 dari anggota MPR. Jadi tadi diusulkan oleh sepertiga anggota MPR, terus kemudian sidang perubahannya itu harus dihadiri 2/3 dan pengambilan keputusannya harus disetujui oleh 50% tambah 1 dari anggota MPR. Nah, teman-teman, inilah garis besar atau poin-poin penting daripada Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ini saya buat secara garis besar saja karena kalau kita kaji lebih dalam mengenai Undang-Undang Dasar 1945, maka 1 bulan, 1 tahun itu tidak akan cukup. Oke, demikian. Terima kasih.